Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan melanjutkan daftar dividen yang kumdate-nya jatuh di tanggal 19 April lah. Sebelumnya saya juga sudah buat video yang dari tanggal 18 sampai 19 ya. Jadi ini part satunya dan sekarang ini adalah part 2-nya. Selain itu juga ada yang kumdate di tanggal 16 sampai dengan 17 April ya. Jadi ini selesai libur lebaran, langsung ada yang kumdate dividen ya di tanggal 16 April. Silakan jika teman-teman berminat nonton video ini, silakan cari linknya di kolom deskripsi. Untuk yang daftar dividen 18-19 April ini yang part 1 ya, saya taruh di pojok kanan atas, nanti bisa langsung diklik. Oke, kita langsung mulai saja. Emiten pertama ini adalah LPPF ya, Matahari Department Store, di mana di sini revenue dari LPPF di tahun 2023 tuh naik tipis ya 1,3%, tapi profitnya terjun payung ya, turun sebesar 51% ya. Jadi hanya tinggal 675 miliar dibandingkan 2022 yang mencapai 1,38 triliun. Secara kuartal per kuartal juga ya, bisa dilihat di sini kuartal 4 2023 itu turun jauh ya, 86% dibandingkan kuartal 4 tahun 2022. Tapi kalau dibandingkan kuartal 3-nya ya, yang sempat merugi nih ya 53 miliar, ini kebangkitan yang cukup lumayan lah ya, dari minus 53 miliar menjadi profit 44 miliar ya. Oke, ini adalah historis PER dari LPPF ya. Bisa dilihat sini historisnya ya, 5 tahun terakhir rata-ratanya adalah di 32,44 dan saat ini dia ada di 6,26 ya. Jadi bisa dibilang under value ya, jauh under value ya, 32 versus 6 ya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Kalau PBV-nya ya rata-ratanya di berapa nih ketutupan ya, 93 ya, 93 rata-rata PBV 5 tahun terakhir, dan saat ini dia diperdagangkan di 137 ya. Ini gede banget ya PBV-nya, karena memang ekuitas dari LPPF ini sangat kecil ya, makanya PBV-nya sangat besar nih ya. Bisa dilihat di sini book value-nya saat ini cuma 13,6 rupiah ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu tadi harga ketika PBV-nya di rata-rata ya di 93,81, maka harga wajarnya hanya di 1275,8. Dan di tanggal 5 April dia closing di 1870 ya, sehingga harga saat ini bisa dibilang kemahalan 31% ya kalau kita tadi asumsikan harga wajarnya di 1275. Dan ini chart dari LPPF ya, dia all time high-nya tinggi sekali nih, 22.000 lebih ya. Itu udah lama sekali di tahun 2016, dan dia sempat terjun payungnya sampai ke 800-an nih kalau nggak salah ya, di tahun 2020 lah nih, sekitar 800-an ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, tahun lalu dia setelah bagi dividen sangat jumbo ya, itu terjadi gap, sampai ada berapa gap nih, 3 gap ya yang belum ketutup semuanya ya. Jadi yang paling tinggi di sini di 4.990 sampai dengan ada gap di 4.380 ya. Ini kalau yang gap di 2.350 kayaknya udah ketutup ya. Oke, jadi bisa dilihat di sini dia sedang bergerak sideways lah ya. Sideways di antara 1530 sampai dengan si 2160 ini ya. Jadi dia bergerak di situ, sempat naik sampai 2350 tapi akhirnya dia turun lagi ya. Tapi ini masih ini ya, dia tidak menyentuh sampai ke support 1530 ya. Jadi kemungkinan masih bisa dibilang dia secara short term masih uptrend ya, walaupun ini turun ya, tapi kan dia belum balik ke support 1530 ya. Dan 3 hari terakhir dia naik cukup tinggi ya, mungkin karena sudah diumumkan pembagian dividen ya, orang ngejar dividennya, jadi bisa dilihat ini naik ya, 3 hijau candlestick ini dengan volume yang cukup besar ya menurut saya. Jadi apakah nanti di hari Selasa ya, minggu depan dia akan lanjut naik ya. Jadi bisa dilihat di sini resisten berikutnya berarti adalah 2160 ini ya. Resisten berikutnya ya di 2350, dan perlu diingat supportnya, berarti support pertamanya adalah di 1710 ini, lalu support berikutnya di 1530. Silakan dihitung-hitung saja ya risk and reward dari LPPF ini jika teman-teman entry di harga sekitar 1870 ini.
Nah, ini secara EMA ya, bisa dilihat ini dia ada di atas EMA 20 dan juga 50-nya. Jadi secara short term bisa dibilang dia sedang uptrend ya, tapi secara long termnya dia masih downtrend ya. Jadi kalau dia bisa kalau nembus di sini nih ya, nembus di 2800-an di sini nih. Nah, itu mungkin tanda-tanda dia akan berubah dari downtrend menjadi uptrend ya. Tapi kalau melihat kondisi laporan keuangan 2023-nya yang turun cukup tajam ya, jadi nggak tahu ya kira-kira kalau dia naik juga boosternya apa gitu ya. Sentimen positifnya belum ada ya, kecuali nanti kuartal satunya dia mengeluarkan laporan keuangan yang cukup bagus ya, mungkin karena ada faktor lebaran ya. Walaupun lebaran orang belanja di bulan Maret lah ya, kuartal 3 ya, walaupun mungkin peaknya di bulan April lah, itu di kuartal 2 berarti ya kalau di April ya. Jadi untuk jangka panjang ya kita belum tahu ya apakah dia akan uptrend lagi atau enggak ya, karena kalau kita lihat historisnya di sini dia downtrend cukup tajam nih ya, walaupun sempat naik sebentar tapi akhirnya turun lagi nih gitu ya. Oke, demikian saja analisa dari teknikalnya ya. Sekarang kita masuk ke dividen historinya, di mana dia 2 tahun terakhir bagi dividen payout ratio-nya cukup royal ya, 90%-an ya, bahkan hampir 100% nih di tahun 2021. Dan sebelumnya di bulan Maret ya, 4 Maret ini saya sempat bikin video membahas LPPF juga ya. Waktu itu kuartal 4-nya belum keluar ya. Waktu itu saya asumsikan kuartal 4-nya ya, karena melihat di tahun 2022 dan 2021 kan kuartal 4 tuh cukup tinggi ya dibandingkan kuartal 3 ya. Jadi saya asumsikan kuartal 4-nya akan lebih baik dibandingkan kuartal 3 ya. Waktu itu saya asumsikan dia turun 19% lah. Dibandingkan kuartal 4 2022 ya. Karena ini kuartal 2-nya di tahun 2022 321, di kuartal 2 2003 kan 257. Nah, ini turun 19% ya. Jadi saya anggap aja diasumsikan kuartal 4-nya sama lah, kira-kira turun 19% gitu ya. Jadi Rp115 ya. Sehingga waktu itu diprediksi dividen payout ratio-nya bisa mencapai 353 ya kalau dividen payout ratio-nya 90%. Nah, tapi sayangnya ternyata kuartal 4-nya jelek ya, cuman Rp19,84 nih ya. Dari yang diasumsikan di atas 100 ternyata cuma 19,84, sehingga ya earning per share-nya itu sangat rendah dibandingkan prediksi ya, Rp258,79 saja. Dan dia akan membagikan dividen ya, kumulatif 19 April ya, dan harga saham terakhir tadi kan di 1.870. Dan dividen payout ratio-nya juga turun ya, bukan cuma laba yang turun tapi pembagian dividennya juga jadi lebih irit ya. Dividen payout ratio-nya hanya 67,1% ya, padahal kan tahun lalu 90% ya. Sehingga dividen dibagikan hanya Rp200 saja. Tapi itu kalau dividen yield-nya udah sangat tinggi ya, 10,69%. Jadi ya dividennya turun tapi dividen yield-nya masih cukup tinggi ya, 10,69% ya. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin mengajak teman-teman ya, mungkin saja baru mampir di channel ini, untuk subscribe channel ini. Dan jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Mari kita lanjutkan ke emiten berikutnya dari banking ya. Ini adalah Bank Permata, BNLI ya, di mana revenue BNLI di tahun 2023 itu naik 22,72% dibandingkan tahun 2022, dan profitnya juga naik cukup besar ya, 28,42% ya. Dan dari 2021 juga nih, berarti 2021, 2022, 2023 dia selalu growth ya, laba bersihnya. Oke, kita lihat historis PER dari BNLI ya, 5 tahun terakhir PER-nya rata-rata cukup tinggi nih ya, 31,84, dan saat ini dia diperdagangkan di 13,51. Jadi bisa dibilang sangat under value ya kalau berdasarkan historis PER-nya. Dari PBV juga seperti itu ya, karena PBV-nya rata-rata di 1,41 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,87 ya. Jadi bisa dibilang sama seperti PER-nya, dia sangat under value lah. Dan book value saat ini di 1105,33. Jika kita asumsikan harga wajar BNLI ini adalah ketika dia di PBV 1,41, maka harga wajarnya di 1558,52 ya. Dan di tanggal 5 April dia closing di 965, jadi margin of safety-nya sangat tinggi ya, 61,5% ya. Jadi dia terdiskon 61% gitu ya. Kalau kita yakin BNLI akan balik ke PBV 1,41 ya. Ini chart dari BNLI ya, ada all time high-nya sempat sampai ke 3.200 ya, 3.300 ya di sini ya di tahun 2021.
Ya, naiknya sangat cepat lalu turun juga sangat cepat nih ya BNLI ya. Dan saat ini dia bergerak sideways ya di antara nih ya, supportnya di 900 dan resisten paling atasnya di sini ya di 1070 ya. Jadi dia masih bergerak sideways di sekitar situ ya. Dan diperhatikan juga sebelum resisten 1070 ini ada resisten di 1000 ya. Oke. Dan juga di 970 nih ya. Sempat tembus sih 970 ya, tapi akhirnya dia turun lagi nih. Jadi diperhatikan resisten ini 970, 1000 dan juga 1070 dengan support berada di sekitar 900 sampai dengan 920 ya. Jadi supportnya kita kasih range aja lah 900 sampai dengan 920. Oke, kalau secara EMA ya, dia bisa dibilang secara short term dia uptrend ya, karena dia ada di atas EMA 20-nya ya. Ini udah di atas EMA 200-nya juga sih, tapi kita lihat aja apakah dia bisa bertahan terus ada di atas EMA 200 ya. Jadi bisa dibilang secara short term dia uptrend lah. Ini ada dividen historis dari BNLI ya. Dia ya absen cukup lama ini bagi dividen ya. Baru 2021 lagi bagi dividen. Dividen payout ratio juga kecil ya, hanya 20-an persen ya. 21 dan 26%. Dan dia akan membagikan dividen ya. Dividen payout ratio-nya naik sini ya, menjadi 34,99% dibandingkan tahun lalu. Dan jumlah dividennya nominal ada Rp25, sehingga potensi dividen yield-nya ya dengan harga di 965 itu ada di 2,59. Jadi termasuk kecil lah ini di sektor bank ya. Karena kan big bank saja kalau nggak salah dividen yield bisa 3%-an lah ya, 3-4%-an gitu ya. Bahkan kalau BNGA NISP itu lebih tinggi lagi ya potensi dividen yieldnya. Jadi termasuk kecil lah BNLI ini ya. Oke, berikutnya kita masuk ke BNGA nih, yang tadi udah saya sebut ya, di mana BNGA revenue-nya di tahun 2023 naik 16,7% dan profitnya juga naik 28,4% ya. Tapi perlu diperhatikan di kuartal 4 ini terjadi penurunan revenue maupun profit ya dibandingkan kuartal 3-nya gitu ya. Jadi kan dari kuartal 1, kuartal 2 naik, kuartal 2, kuartal 3 naik ya. Nah, di kuartal 4 ini terjadi slowing down ya dari profitnya gitu ya. Dan ini adalah per rata-rata dari BNGA ya, itu di 7,39 dan saat ini dia diperdagangkan di 8,16, sehingga dia bisa dibilang sedikit over value ya dari historis pairnya. Bagaimana dari PBV-nya? PBV-nya lebih jauh lagi nih over value-nya ya, karena rata-rata PBV-nya di 0,65 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,07 ya. Jadi ini berdasarkan historis pair ya. Historis PBV ya, bukan saya ngada-ngada ya, karena ini kan fakta ya. Nah, itu bisa dilihat secara historis dia jauh di atas rata-rata PBV-nya ya. Sehingga dia over value ya. Kalau kita hitung harga wajarnya dengan menggunakan book value ya, book value saat ini di 1956,57 dan kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah di rata-rata PBV ini ya 0,65, maka harga wajarnya di 1271,7 ya. Dan saat ini dia harganya closing di 2100 sehingga dia kemahalan 39%. Lagi-lagi ini asumsi pribadi saya ya, saya buat simpel aja. Jika teman-teman merasa memang PBV-nya si BNG ini wajar ya, di atas 1 ya, berarti harga wajar ya di 2100 ini gitu ya. Oke, jadi silakan teman-teman mengasumsikan sendiri kira-kira BNGA itu patut dihargai di PBV berapa. Nah, ini kalau kita lihat di 1 tahun ya, PBV rata-rata 1 tahun itu di 0,9. Nah, jika teman-teman merasa PBV wajarnya itu di 0,9, silakan saja tinggal dikalikan saja ya, 0,9 dikali 1956 gitu ya. Dan kalau 10 tahun gimana Bang? Nah, 10 tahun ini rata-ratanya mirip dengan rata-rata 5 tahun ya, PBV-nya di 0,9 gitu. Jadi ini kan udah histori yang cukup panjang ya. 10 tahun PBV-nya ya di sekitar 0,69 ya, dan paling tinggi ya saat ini nih. Ya di sekitar 1,07 1,1 kan saat ini ya. Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah menyentuh PBV sampai ke 1,1 ya, baru di tahun 2024 ini. Jadi silakan saja teman-teman menganalisa sendiri ya, apakah bisa dia PBV-nya sampai ke 1,5 kedua ya. Itu kan mungkin saja ya. Tergantung big player mau beli BNGA atau enggak gitu ya. Kalau kita kan retailer tinggal ngikutin aja ya. Oke, ini adalah chart dari BNGA ya. Dia all time high-nya pernah sampai ke 2600 ya. Dan paling rendahnya berarti sampai ke sini ya. Berapa nih ya? 400 ya. Ya, 400-an ya. Sempat sampai di bawah 400 juga nih berarti.
Dan ini adalah chart dari BNGA saat ini ya, udah tinggi banget ya, di pucuk lah ini, dimana supportnya adalah di 2040 ya, support berikutnya ada di 1905 ya, dengan resisten berikutnya berarti ya di harga all time high-nya ini ya, closing ya di 2200 nih, closing terakhir paling tingginya ya. Jadi silakan teman-teman menganalisa ya, kalau mau entry sekarang risk and rewardnya ya, rewardnya bisa sampai ke 2200 dan resikonya bisa turun ke 2040. Jadi mesti disiplin ya, kalau udah beli di atas ini mesti disiplin, kalau dia turun melewati supportnya sebaiknya di cut loss ya. Kecuali kalau mau long term ya, silakan aja kalau mau long term. Kalau long term kan ya nggak usah sorry bersin. Kalau long term ya nggak usah dikit-dikit cut loss gitu, asal yakin aja kalau dia bisa laba di 2024 nya bisa tumbuh lebih besar dibandingkan 2023 gitu ya. Oke, ini secara EMA ya, jelas dia secara long term maupun short term ini sedang masih bisa dibilang uptrend ya untuk BNGA. Dividen historis BNGA ya, dia rutin ya membagikan dividen ya. 3 tahun terakhir dividen payout ratio-nya di atas 50% ya, sekitar 50%-an. Dan ini juga pernah saya buat video prediksinya ya, dan analisa laporan keuangan akhir tahun 2023-nya, di mana saya memprediksi kalau dividen payout ratio-nya 56,95% ya, seperti tahun 2022, maka nanti dividennya sekitar 146. Nah, pada kenyataannya dividen payout ratio-nya turun ya menjadi 47,8% saja, dan dividennya juga hanya 122,67 ya. Jadi selisih lumayan lah, 146 versus 122 ya. Dan dengan dividen seperti ini berarti potensial dividen yieldnya sebesar 5,84%. Jadi lumayan ya. Yang pasti lebih tinggi daripada BNLI ya. Jadi lebih menarik lah daripada BNLI ya, si BNGA ini dari sisi dividen ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Jadi tadi yang paling tinggi berarti dividennya adalah LPPF ya, karena di atas 10%. Lalu yang kedua ini adalah BNGA ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sudah ada yang punya BNGA atau ada yang sudah punya LPPF ya? Atau mungkin anti mainstream ada yang punya BNLI? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Atau yang punya BNGA atau LPPF atau yang punya BNLI, silakan. Saya punya bang gitu ya, tuliskan di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.